Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Mas Doble, dan di samping saya ada Kiratam ya teman-teman. Kiratam ini datang ke sini lagi untuk memastikan bahwa ini benar-benar keponakannya ya teman-teman. Dan tadi juga ya sudah ngotot sekali untuk segera membawa pulang si Fitri ini ya, atau si Wulan ya teman-teman. Tapi sebelumnya ini biar teman-teman tahu ya, si Wulan ini apakah benar-benar mengenali Bapak ini ya. Mungkin akan saya coba tanyakan kepada si Wulan ya teman-teman. Wulan, ini kamu coba lihat mukanya Bapak ini. Kamu kenal nggak sama Bapak ini? Enggak. Nggak kenal nih ya teman-teman katanya. Kamu Fitri kan? Kamu kan dari kecil udah pamannya asuh dari kecil sampai sekian besar. Masa kamu lupa? Ini gimana nih Mas Doble ini? Masa lupa sama paman sendiri? Ya mungkin gini Kiratam, karena ketika saya temukan itu si Wulan, pertama saya ketemukan si Wulan ini dalam keadaan ya mohon maaf, kulitnya seperti terbakar, dan ditanya pun seperti orang linglung, sama sekali nggak merespon. Dan kemarin juga sudah mendingan ya teman-teman. Teman-teman juga sudah melihat sendiri, baru merespon ya hal-hal kecil seperti benda-benda ya teman-teman. Tapi ketika saya tanyakan keluarga, ketika saya tanyakan nama dia sendiri, ketika saya tanyakan orang tuanya tinggalnya di mana, juga si Wulan ini hanya geleng-geleng kepala dan sesekali diam. Kalau bukan Wulan Mas, ini Fitri Mas, bukan Wulan Mas, Fitri. Iya. Ini mohon maaf Bapak Ratam, apakah sudah membawa bukti yang saya minta kemarin? Bahwa saya mohon maaf, saya belum bisa bawa bukti, karena kan saya ingin memastikan dulu bahwa ini si Fitri, dan saya yakin ini Fitri gitu kan. Makanya kalau emang ini bagaimana caranya saya akan bawa pulang gitu loh. Karena nanti di sana semua tahu dah, saksi RT RW tangga pasti membenarkan gitu ya. Mohon maaf juga nih Kiratam, kalau Kiratam belum bisa membawa bukti atau belum bisa membuktikan si Fitri ini emang benar-benar keluarga dari Kiratam, ya saya tetap nggak mengizinkan. Fitri oh, ini gimana nih? Ini kayaknya lupa ingatan ya, karena ya saya juga bingung ya teman-teman, apakah mungkin efek dari sosok hitam yang kemarin itu ya, bisa juga ya. Tapi kenapa kalau ditanya tentang keluarganya itu dia selalu geleng-geleng kepala dan selalu diam? Itu saya juga bingung. Gini Mas, gini aja, saya minta tolong Mas, bisa nggak nih si ponakan saya ini diobatin supaya ingatannya pulih kembali? Saya bukan ini ya ya saya hanya berusaha, tapi kalau mengobati kan saya juga bukan tabib, bukan dokter ya. Saya nggak bisa menjanjikan kalau si Wulan atau si Fitri ini ya bisa pulih cepat, ya mudah-mudahan sih bisa sembuh ya, tapi saya nggak bisa menjanjikan itu. Terus gimana kalau gitu, mendingan saya bawa pulang aja ke Jawa Barat, saya obatin di sana. Ya ini dulu kalau Bapak Ratam atau Kiratam bisa lah membuktikan, ya saya akan melepas si Wulan atau si Fitri ke Bapak dan dibawa ke Jawa Barat. Gimana ya saya bawa bukti ya, karena kan posisi saya jauh juga, saya jauh di Jawa Barat, jadi kan saya juga tidak mau bela diri
bagaimana ya? Coba saya minta tolong gimana baiknya lah, supaya ponakan saya ini saya bawa pulang gitu. Karena kan saya nggak mungkin juga saya lama-lama di sini, ini kan kampung orang juga kan gitu. Apakah saya panggil aparat dari kampung saya dari Jawa Barat supaya meyakinkan Mas Nobel bahwa ini loh buat saksi bahwa ini adalah namanya Fitri, seperti itu bagaimana kira-kira? Ya boleh Kiratam, kalau Kiratam punya inisiatif untuk mengundang aparat dari sana, aparat desa mungkin ya, atau kelas RT atau gimana. Tapi kalau hanya sekedar aparat tapi nggak bisa membuktikan atau membawa bukti yang kuat, tetap saya juga nggak mengizinkan. Mana ya, saya juga jauh-jauh gini saya bela-belain gini kan supaya saya bisa membawa pulang Fitri, karena kan saya juga prihatin dari ponakan saya ini, kan saya juga udah lama gak ketemu juga. Tiba-tiba saya melihat kondisinya ponakan seperti ini, dan saya yakin ini Fitri, karena saya yakin ini ponakan saya. Makanya saya nekat kemarin jauh-jauh saya bela-belain gitu. Udah benar-benar yakin bahwa ini si Fitri bukan Wulan? Kalau saya yakin bahwa ini Fitri. Kalau saya nggak yakin, nggak mungkin saya sampai ke sini gitu. Saya bela-belain. Tapi ke sana kan, ke sini kan juga butuh biaya, nggak mungkin saya bela-belain kalau nggak yakin gitu. Tapi ya caranya saya minta tolong bagaimana caranya ini akan saya bawa. Kita serahlah bagaimana mau pakai apa, saya jemput saya bawa gitu. Tapi ya ini ya teman-teman, mohon maaf, dan Kiratam juga mohon maaf, ya di dunia ini atau di Indonesia ini kan banyak orang-orang yang mirip. Jadi makanya saya tanyakan tadi, apakah benar-benar yakin bahwa ini si Fitri ya teman-teman Kiratam. Jadi ya seperti itu Kiratam. Kalau memang benar-benar Kiratam nggak bawa bukti yang kuat, ya saya nggak bisa melepas si Fitri. Gimana ya, saya jadi bingung juga nih kondisi kayak begini. Karena dulu sih nggak seperti ini. Kenapa ini jadi lupa ingatan begini? Saya juga nggak tahu bahwa ini kok lupa ingatan seperti ini. Gitu. Saya belum dengar juga gitu. Jadi ya pada saat si Fitri ini masih bersama keluarganya atau bersama Kiratam, si Fitri ini ya normal seperti biasa. Normal, cuman kan saya dengar dari ibunya terkadang ngeluh bahwa si Fitri ini terkadang ngeblank gitu, terkadang suka ngeblank lah. Jadi nggak, gimana sih orang ngeblank, gimana sih kayak orang linglung gitu, tapi sesekali sembuh gitu. Gitu. Makanya ini yang saya nggak tahu, tiba-tiba kejadian seperti ini ya mungkin dari awal seperti itu. Begitu kan lama juga nggak ketemu orang tuanya. Jadi ya kalau menurut penuturan Kiratam ini ya hampir ini ya sama, karena keadaan si Wulan untuk sekarang ya memang kadang-kadang suka ngeblank, kadang suka diem ya teman-teman. Tapi ya mohon maaf juga, itu semua bukan bukti yang kuat untuk bisa membawa si Wulan atau si Fitri ke kampung atau bersama Kiratam. Ya, saya ya gimana ya, saya sih nggak mau pulang sebelum ini saya bawa gitu loh, karena saya nggak mungkin saya bolak-balik gitu loh. Makanya itu gimana caranya ya mungkin kalau bapak atau Kiratam ini nggak mau bolak-balik, ya mungkin bisa lah seenggaknya kata dari si Fitri ini bisa kan, zaman sekarang kan mudah, bisa diantar via pos atau paket lah intinya ya, atau mungkin menyuruh orang dari sana untuk mengantarkan berkas-berkas atau data-data si Fitri. Ya masalahnya orang tuanya si Fitri ini juga memang nggak bisa dihubungi. Saya nggak bisa dihubungi dan nggak tahu nomor HP-nya. Kalau untuk tahu nomor HP-nya kan saya bisa telepon atau bisa
saya bisa hubungin bagaimana ini anak ini di sini kan bisa merapat ke sini gimana, tapi ngeblank juga nih orang tua yang nggak bisa dihubungin. Ini yang jadi saya pekerjaan saya juga. Kiratam kan saudara ya, saudaranya orang tuanya si Fitri. Ini agak aneh juga, kenapa nggak punya kontak orang tuanya si Fitri? Awalnya kan gini mas, orang tua Fitri kan mohon maaf, orang desa lah, memang nggak punya HP, awalnya nggak punya HP. Saya nggak tahu sekarang udah punya atau belum. Intinya setahu saya nggak punya HP, gimana saya ngubungin gitu. Tapi orang nggak punya mas, makanya saya minta tolong gimana caranya ini anak saya bawa pulang. Ya sekali lagi saya tetap kekeh, tetap kuat untuk ya tetap kenceng lah. Oke, kalau gitu apakah gimana? Apakah saya pulang ke Jawa Barat dulu, terus saya ke sini bawa data-data atau bawa saksi bagaimana? Ya bisa, itu lebih baik Kiratam, karena kalau Bapak bolak-balik ke sini pun walaupun setiap hari bolak-balik ke sini tanpa membawa bukti, ya jawaban saya tetap sama, tetap nggak bisa melepaskan si Wulan. Oke, yang penting gini, saya pulang dulu, entah besok, entah lusa saya berangkat. Saya kemarin entah kapan, saya akan bawa bukti-bukti yang konkret, yang kuat, untuk saksi. Berarti harus saya bawa nih. Pokoknya bagaimanapun ketika lengkap, pokoknya Mas Sobe harus izinkan saya bawa nih ya. Ya, saya. Insya Allah saya lepaskan ya, atau saya kasih si Fitri ini ke Bapak kalau emang benar-benar bukti itu kuat, bukti itu lengkap, dan bukti itu asli, bukan palsu ya. Karena sekarang banyak akte pun bisa dipalsukan, akte kakak juga bisa dipalsukan. Oke, baik kalau begitu saya akan bawa yang semua akurat mungkin. Ya kalau sekarang kalau udah bawa data berikut saksi, berarti kan untuk palsu kan jauh mas. Itu aja sih ya. Iya. Tapi itu dulu ya, saya mau ngubungin rekan-rekan bagaimana harus jemput saya supaya saya mau pulang ke Jawa Barat untuk ngambil data gitu kan. Karena ini akhir ini ponakan saya mas. Oke. Oke ya teman-teman, Kiratam datang kembali ke sini tapi belum bisa membuktikan, hanya lisan ya, dan juga si Fitri ini atau si Wulan tidak mengenali Kiratam, ataukah memang benar-benar si Wulan ini tidak mengenali pamannya sendiri, ataukah Wulan ini ya emang bukan keluarga dari Kiratam ya. Kami juga belum tahu pasti ya teman-teman. Yang jelas kita menunggu kepastian dari Kiratam. Mudah-mudahan Kiratam ini memang benar-benar keluarga dari si Wulan. Dan kalau memang benar si Kiratam ini keluarganya si Wulan, ya saya juga ikut senang karena bisa mempertemukan Kiratam atau keluarganya dengan si Wulan. Ini Bapak, saya mau tanya ya, saya juga penasaran ini. Bapak kan asalnya dari sana, terus dari Jawa Barat kan? Jawa Barat dengan Jawa Tengah kan lumayan jauh, beda provinsi. Kenapa si Wulan kok bisa sampai ke Jawa Tengah, padahal dia kan orang Jawa Barat? Saya juga nggak tahu, kan saya tahunya kan di channel ini, saya belum tahu kenapa. Itu saya juga kepengen tahu kenapa anak ini kok nyampe di sini, nyampe waktu beliau yang ketemukan di tengah hutan, kan saya nggak tahu. Makanya saya pun kepengen tahu, kok bisa nyampe di sini anak ini, kenapa? Kan saya juga tanya-tanya. Makanya ketika lagi saya bawa itu kan baru mau saya obatin, mau saya rupiah, mau saya apa, supaya kita normal kan dia cerita. Soalnya kan dia gak nggak bisa ngomong apa, sampai hari nggak kenal gimana. Kalau sampai kan enak. Iya. Apakah sebelumnya ini Bapak, mohon maaf nih ya, ketika pertama kali si Wulan ini nggak berada di rumah selama beberapa hari, yang namanya anak-anak kan kalau kelihatan setengah hari pun ya pasti dicariin
cari. Dan ini Kiratam, apakah si Wulan ini sebenarnya tinggal bersama siapa sih? Katanya kan orang tuanya sedang merantau. Kemarin merantau di mana? Kalimantan? Di mana? Justru gini, saya juga sendiri lama nggak ketemu dengan si Wulan. Sudah lama tidak komunikasi dengan orang tuanya. Jadi saya juga masih gelap nih. Cuman ketika ada kejadian seperti ini, saya hubungi orang tuanya juga nggak ada. Ketika saya datang ke rumahnya, kakak tetangga juga lagi pergi merantau. Ngomongnya sih nggak tahu di Kalimantan, nggak tahu di Sulawesi, saya nggak tahu. Intinya mereka pergi. Nah, dengan kejadian ini anak bisa melancong jauh-jauh sampai ke Jawa Tengah ke sini, itu kan saya juga aneh dan nggak habis bingung kenapa anak ini dibiarkan begitu saja. Apakah emang dia pergi dengan teman-teman atau kabur, kan saya nggak tahu. Karena kan ketika saya bisa ketemu dengan orang tuanya, komunikasi baru jelas. Oh, ini anak ini kenapa ini kan saya belum tahu, Mas. Makanya cuman saya kan ini ingin dibawa pulang ke rumah kan supaya ada saudara ya bibinya di sana kan bisa ngasuh. Terus orang tuanya bisa, kalau bisa dihubunginya sudah dihubungi gitu lah. Itu aja sih, Mas. Gini, apakah sebelumnya Kiratam ini nggak menghubungi orang-orang terdekat si Wulan, ataukah orang-orang yang sebelumnya tinggal bersama si Wulan sebelum Kiratam datang ke sini? Justru saya sebelum datang ke sini kan saya juga minta kesaksian tetangga bahwa karena saya lihat di YouTube ini kayak Mas Doble ini coba dilihat ini si Fitri, oh iya si Fitri. Satu orang dua orang mengiyakan, makanya saya lebih yakin bahwa ini si Fitri. Makanya saya bagaimana saya kesini nggak ada saya dadai, saya beda lain. Karena banyak yang saya yakin, bukan saya ngarang sendiri, tidak, bahwa tangan-tangan juga memang sudah mengiyakan, bahwa meyakini bahwa ini si Fitri. Itu makanya saya kesini gitu. Oke, ya mungkin ini ya sudah cukup jelas ya Kiratam ya. Jelas. Pada intinya ya saya belum bisa melepas si Wulan atau si Fitri ke tangan Bapak untuk dibawa ke kampung halamannya Bapak atau kampung halamannya si Wulan sebelum membawa bukti yang kuat ya Kiratam ya. Mohon maaf nih Mas, saya mau tanya, apakah si Fitri ini sudah bertanya belum asal dari mana? Saya udah tanya belum gitu loh sama Mas Bres sendiri gitu. Oh, ya sudah sering sekali ya, sudah bolak-balik saya tanyakan di belakang layar pun, di belakang frame, nggak di video pun saya sering tanyakan, tapi jawabannya ya tetap kalau saya menjurus ke pertanyaan keluarga atau ibu kandung atau ayah kandung, tempat tinggalnya atau pernah sekolah apa enggak, ya jawabannya tetap seperti itu. Tapi ya repot juga sih, masih kalau emang masih begitu gelap. Ini kan sama juga masih gelap kalau belum ada jawaban dari si Fitri ini gitu ya. Iya. Sekarang saya panggil nama Fitri aja nggak nengok, pasti kan dia lupa ingatan. Makanya ini yang repot seperti itu. Ya gimana lah, intinya itu aja. Saya akan balik dulu. Saya bawa berkas-berkas, bawa data dan saksi supaya meyakinkan bahwa meyakini di sini supaya masih belum melepas. Itu aja sih. Ya, saya permintaan dari saya gitu. Oke ya teman-teman, mungkin videonya cukup. Kita sambil menunggu Kiratam mungkin beberapa hari lagi lah ya, atau mungkin bisa lah secepatnya. Jawa Barat kan bisa 1 hari sampai ya, mungkin 2 hari bisa bolak-balik ya Kiratam ya. Jawa Barat itu ya lumayan sih, ya bisa sehari lah balik itu 2 hari. Iya. Bisa 2 hari. Oke, mungkin videonya cukup. Jika ada salah kata perbuatan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.